Sekali lagi, rekan-rekan yang berada di belakang yang masih berdiri, kami persilakan untuk langsung menuju ke pendopoan Geria Agung. Baik hadirin, kami persilakan kepada rekan-rekan media cetak dan elektronik untuk mengabadikan pertemuan ini 30 detik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media cetak elektronik. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Ellen Setiadi, SH, MSA. Yang kami hormati, Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati, Bupati Wali Kota Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 siang ini Kamis 12 Desember 2024 dimulai. Baik Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Ilahi Robi, marilah kita bermunajat sejenak guna doa bersama dan doa akan dipimpin Bapak Haji Abdul Rahman SAG MPDI. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات، وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kehadiratmu kami sanjungkan segala puja dan puji.
atas segala nikmat-Mu yang terhampar luas dan tersaji. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jujur tidak ingkar janji, sebagai rahmatan lil alamin dengan akhlak terpuji. Hari ini atas ridha dan takdir-Mu, kami melaksanakan acara penyerahan secara digital DIPA petikan dan buku alokasi tahun anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Selatan dengan hikmat tanpa keji. Ya Rabbana, jadikanlah agenda ini sebagai upaya implementasi kebijakan untuk memanfaatkan dana transfer daerah untuk peningkatan layanan publik dan sarana infrastruktur, mewujudkan perencanaan program kerja dan agenda yang terstruktur, agar pembangunan lebih menyeluruh, terarah dan teratur, dan tidak ada penyimpangan yang membentur, dengan semangat pengabdian yang tidak pernah luntur. Ya Aziz, Ya Hakim, jadikanlah pula agenda ini menjadi momentum peningkatan capaian kinerja yang fokus tertuju, agar pengembangan daerah kabupaten kota menjadi tetap maju dengan berbagai prestasi yang terus melaju, dengan nilai-nilai religius indah memutih seputih salju. Semoga amal-amal kami ya Rabbana Engkau terima dan setuju. Ya Ghaffar, Ya Qahar, akhirnya ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah pula dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ampunilah bila kami tidak memahami kuasa-Mu atas segala peristiwa dan suasana. Ampuni bila hati kami terbersih durhaka dan durjana. Ampuni bila gemerlap dunia membuat mata kami silau terpana, dan tergoda dengan iming-iming setumpuk dana kami terlena. Sungguh kami bukanlah orang yang sempurna, namun kami berharap hidup kami berarti dan berguna. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Rahmadi Murwanto, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Jabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Pak Ellen Setiadi, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili, para kepala daerah, kabupaten, kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili, para perwakilan Bank Indonesia yang mewakili, kepala otoritas jasa keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang mewakili, kepala perwakilan BPK atau yang mewakili, kepala perwakilan BPKP Pak Sofyan, para kepala kantor wilayah Kementerian Keuangan, kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, para kepala satker pemerintah pusat di daerah, para kuasa pengguna anggaran yang hadir, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara penyerahan secara digital DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 di lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Pertama, secara khusus kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Pejabat Gubernur untuk nanti menyerahkan DIPA kepada kita semua dan sekaligus memberikan arahan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir memenuhi undangan pada hari ini. Bapak Pejabat Gubernur dan hadirin yang saya hormati,
APBN tahun 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis tetapi penuh dengan ketidakpastian geopolitik. Selama periode 2022 sampai 2024, seperti yang kita ketahui, ekonomi Indonesia tumbuh pada kisaran 5%. Stabilitas harga domestik juga terjaga, sehingga inflasi sampai dengan bulan lalu secara year on year hanya 1,55%. Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga tahun 2024 ini, akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di tahun 2025 dan 5 tahun ke depan. Dari penyerahan DIPA di 2 hari yang lalu di pusat ya, kita mendapatkan informasi bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 akan naik sebesar 3.621,3 triliun atau meningkat 8,9% dibandingkan APBN tahun 2024. Belanja pemerintah pusat sebanyak 2.701,4 triliun diarahkan pada program-program unggulan yang meliputi beberapa di antaranya adalah makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Saya rasa ada beberapa poin yang nanti akan sangat berkaitan dengan Sumatera Selatan, terutama tentu terkait dengan lumbung pangan nasional. Transfer ke daerah akan sebesar 919 triliun yang diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efisien dan efektif, mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Kebijakan umum untuk tahun ini yang pertama adalah sinergi dan harmonisasi fiskal di pusat dan daerah. Nanti akan saya sedikit jelaskan, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa sama-sama lakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini, terutama nanti terkait dengan bagaimana harmonisasi fiskal, terutama di area penerimaan pajak. Yang kedua, menciptakan kegiatan ekonomi baru. Yang ketiga, perbaikan kualitas belanja APBN. Yang keempat, penguatan local taxing power yang juga nanti akan terkait dengan sinergi dan harmonisasi fiskal. Dan yang kelima yang menjadi tantangan kita semua seperti Pak Pejabat Gubernur selalu arahkan adalah bagaimana mengembangkan pembiayaan inovatif. Karena selama ini kita selalu terpaku pada APBN, padahal kebutuhan kita sangat besar. Pendapatan negara tentu seperti biasa akan naik menjadi 3.005,1 triliun dengan cara optimalisasi di pajak, bea cukai, dan PNBP. Dan tentu saja tetap mengejar potensi penerimaan, tetapi juga menjaga iklim investasi dan aspek keadilan. Defisit APBN tahun 2025 diperkirakan 2,53% dari PDB atau 616,2 triliun yang terus dikelola dengan strategi pembiayaan utang yang terukur, efisien, serta pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang makin dinamis dan sesuai dengan perkembangan sektor keuangan. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang saya hormati, sekarang kita masuk bagaimana dengan Sumatera Selatan. Dan secara keseluruhan, terutama di beberapa periode terakhir, paling tidak di triwulan 3, ekonomi Sumatera Selatan secara khusus sedikit lebih baik daripada nasional, yaitu 5,04% year on year. Kondisi inflasi juga terkendali di bawah nasional. Tentu kita masih punya tantangan, terutama pada tingkat kemiskinan, walaupun tingkat pengangguran kita trennya membaik. Perkembangan ini juga tidak terlepas dari peran kita semua dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan kita melalui kebijakan fiskal yang terus didesain untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan. Pada tahun anggaran 2025, Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi APBN 49,51
triliun. Alokasi ini terdiri dari DIPA satuan kerja, yaitu DIPA yang disalurkan melalui satuan kerja pemerintah pusat yang ada di Sumatera Selatan sebesar 15,88 triliun, dan transfer ke daerah yang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebesar 33,62 triliun. Pada alokasi DIPA satuan kerja, karena sedang mengalami transisi perubahan nomenklatur serta repositioning berbagai skala prioritas, maka jumlah yang dialokasikan ke Sumatera Selatan saat ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tetapi kabar baiknya adalah Bapak Ibu yang di Pemda, TKD naik daripada alokasi tahun 2024. Alokasi TKD naik 5,42% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagi hasilkan melalui DBH. Jadi kami berharap nanti Pemda dengan kami di pemerintah pusat, terutama di sini ada Kanwil DJP dan DJPC untuk bisa bersama-sama menggali penerimaan tadi dan dibagi hasilkan ke Pemda, karena peningkatannya luar biasa besar dari dana bagi hasil. Kemudian DAU juga ada peningkatan, tapi untuk dukungan pendanaan P3K, dan ada kenaikan yang cukup besar pada DAP non-fisik, terutama target yang dinyatakan dalam APBN adalah sasarannya untuk guru penerima dana tunjangan profesi guru. Jadi kami juga harapkan pemerintah daerah bisa mendorong guru-guru yang belum tersertifikasi untuk dapat tersertifikasi sehingga penghasilan mereka naik. Secara keseluruhan alokasi TKD lingkup Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 terdiri dari dana bagi hasil sebesar 11,12 triliun, dana alokasi umum sebesar 14,01 triliun, dana alokasi khusus fisik sebesar 927,04 miliar, yang kalau saya sampaikan di sini menurun dari tahun sebelumnya karena memang sedang ada reposisi yang akan kita lihat nanti kembali ketika ada perubahan-perubahan kebijakan di masa depan. Tetapi dana alokasi khusus non-fisik naik luar biasa, sekitar 17% menjadi 5,01 triliun. Dana insentif daerah hanya 8 Pemda yang mendapatkan. Untuk Pemda-Pemda yang belum mendapatkan nanti bisa belajar dari yang mendapatkan supaya ini ya berhasil. Ada satu Pemda, tapi saya tidak mau sebut namanya, itu mendapatkan dana insentif 22 miliar. Luar biasa Pemda itu. Kemudian dana desa. Nah, khusus dana desa ini kami berharap, karena kebetulan di sini banyak kepala daerah atau yang mewakili, kami sebenarnya berharap dana desa itu bisa kita salurkan di bulan Januari untuk tahap pertama. Tahap kedua, kalau bisa di bulan April. Jadi kalau istilahnya Pak Pejabat Gubernur front loading. Nah, salah satu yang kami sering dapatkan adalah surat pengantar dari kepala daerah suka terlambat. Jadi kami berharap sekali nanti kami bisa bekerja sama dengan KPPN untuk bisa mempercepat semua syarat salur tadi, sehingga desa-desa bisa mendapatkan dana desa di bulan Januari. Ada beberapa desa yang kami coba di tahun 2024 bisa cair di bulan Januari. Itu memerlukan kerjasama desa, kemudian daerah ya, terutama dinas PMD, kepala daerah, dan tentu saja dari kami. Kami akan sangat mengharapkan pimpinan daerah untuk bisa support ini, karena kalau uang bisa mengalir cepat di desa di awal tahun, itu akan mendorong ekonomi bisa lebih cepat lagi. Bapak Pejabat Gubernur dan hadirin saya hormati, dari terkait dengan penyaluran TKD tahun 2025 ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, DBH mengalami peningkatan. Karena itu kami berharap nanti ada kerjasama yang erat antara rekan kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Sumatera Selatan, KPP, dan Kanwil untuk bersama-sama melakukan rekonsiliasi secara periodik dan juga kerjasama yang erat menggali potensi pajak tadi sehingga syarat salur dapat terpenuhi dengan cepat dan Bapak Ibu semua
nanti segera mendapatkan dana bagi hasil. Kemudian yang kedua, agar memperhatikan walaupun ada peningkatan, tetapi DBH dan DAW itu ada earmark-nya. Jadi mohon diperhatikan dengan benar supaya penggunaannya tepat dan nanti bisa memudahkan ketika pertanggungjawaban dan sebagainya. Pemanfaatan DAU earmark terutama nanti diarahkan untuk mendukung kebijakan penggajian formasi ASN daerah yang akan diangkat tahun 2025. Jadi kalau saya berkunjung ke beberapa daerah, salah satu keluhannya adalah kekurangan SDM, Pak Pejabat Gubernur. Nah ini tahun 2025, tolong diupayakan supaya bisa mengangkat ASN dan uangnya sudah disediakan. Dak fisik mengalami penurunan, kita nanti akan melihat bagaimana perkembangannya ke depan. Tapi kelihatannya salah satu tantangan kita, Pak Pejabat Gubernur, dak fisik untuk tahun ini kayaknya masih perlu kita perkuat lagi penyelesaiannya. Karena Bapak Ibu semua kalau nanti dak fisiknya nggak selesai, bangunannya nggak selesai, sisa untuk pendanaannya itu akan menjadi tanggung jawab APBD. Nah kalau bisa kan mumpung ada dana dari pemerintah pusat, mari kita segerakan. Kami siap mendukung seluruh KPPN yang ada di sini. Terkait dengan hal ini juga kami berharap nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu di pemerintah daerah bisa segera berkoordinasi dengan Kepala KPPN. Di sini ada beberapa yang sudah saya minta hadir untuk segera menyiapkan strategi-strategi sehingga dana-dana yang sudah kita alokasikan di APBN segera dapat dicairkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah. Terutama tadi ya, dana desa kami berharap betul kalau boleh tahun ini kita bisa minta seluruh desa di Sumatera Selatan dana desanya cair di bulan Januari. Itu jadi impian kita semua. Jangan khawatir karena Pak Sofyan, Kepala BPKP akan mengawal untuk menjaga kita semua. Nah, khusus untuk Satuan Kerja Pemerintah Pusat, isu yang paling utama adalah seringkali indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kami berharap dari awal tim keuangan Bapak Ibu semua bisa merapat ke KPPN untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa mencapai IKPA yang terbaik dan tentu saja pelaksanaan kegiatan dan tugas Bapak Ibu semua berjalan dengan lancar. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga telah hadir perwakilan dari Satuan Kerja yang akan menerima secara simbolis DIPA elektronik dan juga Pemda yang akan secara simbolis menerima buku alokasi TKD dari Bapak. Dapat kami laporkan bahwa penyerahan ini menggunakan proses digitalisasi. Jadi tidak ada lagi kertas, kita secara simbolis nanti melaksanakan semuanya termasuk proses penandatanganan DIPA, sehingga seperti yang dilaporkan Bu Menteri kemarin, tahapannya berkurang dari 12 tahap menjadi 4 tahap saja. Dan tentu dengan segala hormat kami mohon nanti kesediaan Bapak Pejabat Gubernur untuk menyerahkan DIPA elektronik dan daftar alokasi TKD secara simbolis sekaligus memberikan arahan kepada kami semua. Sebagai penutup, kami mengharapkan agar DIPA Kementerian Lembaga dan daftar alokasi TKD tahun 2025 dapat segera ditindaklanjuti. Kembali Bapak Ibu semua, prinsip kami di Dijen Perbendaharaan adalah kalau kita bisa cepat mengeluarkan uang, kenapa diperlambat? Tetapi harapan kami segera dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas sehingga ekonomi di Sumatera Selatan dapat mengalir dengan lancar. Kami juga mengharapkan ini menjelang akhir tahun, mohon untuk konsentrasinya pada penyelesaian tugas-tugas akhir tahun, terutama terkait dengan keuangan. Kami siap support semuanya, mohon berkoordinasi dengan tim kami, terutama yang di KPPN. Demikian kami sampaikan, terima kasih kepada Pak PJ Gubernur dan jajarannya yang luar biasa mendukung penyelenggaraan acara hari ini. Kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaannya ada beberapa yang kurang berkenan, dan kami berharap sinergi dapat terus kita tingkatkan pada kegiatan-kegiatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita alihkan pandangan kita sejenak ke layar LED yang ada di hadapan Bapak Ibu untuk bersama-sama menyaksikan tayangan video Asta Cita berikut ini. Selamat datang di Indonesia, negeri yang penuh dengan budaya dan sejarah. Dari Sabang hingga Merauke, setiap sudut negeri ini menyimpan kekayaan alam dan budayanya. Kini Indonesia sedang menuju ke era baru, di mana mimpi serta harapan menjadi lebih baik digaungkan. Dan yang menjadi tujuan bersama, Indonesia Emas 2045. Guna mewujudkannya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming merumuskan Asta Cita sebagai berikut. Pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Aspek tersebut mempunyai tujuan utama yaitu keinginan membangun bangsa yang tidak hanya kuat secara fisik dan ekonomi, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Aspek ini mengingatkan kita untuk saling merangkul dalam mewujudkan cita-cita bersama dan perekonomian yang solid. Ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Aspek ini mempunyai arti bahwasanya kita akan membangun infrastruktur yang lebih modern, serta ingin membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan yang berkualitas, kewirausahaan dan industri kreatif bagi rakyat Indonesia. Keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Aspek ini merupakan salah satu indikator penting dalam berpartisipasi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, akan mendukung dalam meningkatkan nilai modernisasi negara hingga pemanfaatan artificial intelligence di sektor hilirisasi dan industrialisasi Indonesia. Keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tidak hanya memfokuskan dalam aspek modernisasi, tidak lupa juga untuk kita membangun ekonomi dan mendukung pemberdayaan UMKM bagi masyarakat di desa. Ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Pentingnya menjaga dan meningkatkan integritas negara untuk lebih bersih, adil, dan mewujudkan good governance, debirokratisasi, serta memiliki komitmen anti korupsi. Asta Cita terakhir atau ke-8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan toleransi yang kita punya terhampar dari ujung Sumatera hingga Papua. Itulah 8 asta cita yang digagas selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mari bersama satukan tekad, satukan langkah dan tujuan kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Baik, kita beri tepuk tangan untuk tayangan video yang baru saja kita saksikan tadi, Bapak Ibu. Baik hadirin, tibalah saatnya kita simak bersama sambutan penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah, Bapak Ellen Setiadi dengan hormat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Pak Rahmadi Murwanto. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Pak Dr. Haji Muhammad Sutomo.
Kemudian hadir juga dan Lanal Palembang, Pak Kolonel Laut Faisal. Kemudian yang mewakili Kapolda Sumatera Selatan, Pak Kombes Pol Toto Wibowo. Wakili Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Pak Asisten Pembinaan, Pak Zainul Arifin. Wakil Pangdam Sriwijaya, Bapak Letkol Imprante Aswin. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang, Bu Vivi. Kemudian mewakili dan Lanut SMH Palembang, Pak Kapten Nanang Wascito. Wakili Kabinda Sumatera Selatan, Pak Mayor Infantri Mulyawan. Mewakili dan Rem 04 Gapo, Pak Mayor Infantri Sukri. Wakili Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ibu Resi Mirliana. Para Bupati, Wali Kota Sumatera Selatan, Bupati Musirawas, Ibu Haji Ratna Mahmud. Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Alanosin. Pak Wali Kota Pagar Alam, Pak Nelson Firdaus, ini terlambat. Kemudian Wali Kota Lubuk Linggau, Pak Poi Mudid. Bupati Lahat, Pak Imam Pasli. Kemudian Ogan Kemiring Ilir, Pak Asmar Wijaya. Bupati Banyuasin, Muhammad Farid. Bupati Empat Lawang, Fauzan Khairi. Kemudian Bupati Ogan Kemiring Ulu, Pak Iqbal Ali Syabana. Bupati Musi Banyuasin, Pak Sandi Pahlevi. Bupati Oku Selatan, Pak Solehin Abu Wasir. Wakil Bupati Ogan Ilir, Haji Ardani. Yang mewakili pejabat Wali Kota Palembang, Sekda Kota Palembang, Pak Afrizal Hashim. Mewakili PJ Wali Kota Prabu Muli, Sekretaris Daerah Kota Prabu Muli, Pak Aris Priyadi. Mewakili PJ Bupati Muara Enim, Asisten 2. Mewakili Bupati Pali, Asisten 2. Mewakili Bupati Musirawas Utara, Asisten 2. Hadir juga Rektor Universitas Sriwijaya, Pak Profesor Dr. Taufik Marwa. Instansi vertikal yang hadir, Kepala Perwakilan BPK, Provinsi Sumsel, Pak Andri Yogama. Kemudian Kepala BPKP, Provinsi Sumsel, Pak Sompian Antonius. Kepala Perwakilan BKKBN, Bapak Mahdi Herianto. Kepala BPS Provinsi Sumsel, Pak Muhammad Wahyu Yulianto. Perwakilan Ditjen Pajak, Sumsel Babel, Pak Kepala Perwakilan Ditjen Pajak, Pak Insinyur Tarmizi, hadir. Kepala Kanwil Bea Cukai, Sembaktim, Pak Agus Silianto. Yang saya hormati juga Kepala OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu sekalian, di hari Senin yang lalu kami sudah diundang di Istana Negara dan kami telah langsung menerima dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan anggaran yang dialokasikan di Provinsi Sumatera Selatan, terutama anggaran yang berkaitan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil, Pak Rahmadi, memang terjadi sedikit penurunan ya Bapak, tetapi yang untuk langsung yang ke provinsi dan kabupaten kota ada peningkatan sekitar 1,7 atau 2% tadi. Sedangkan untuk instansi vertikal masih menunggu ada asesmen lagi, kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan konteks kita pada saat ini. Tadi postur APBN dan tantangan APBN sudah disampaikan oleh Pak Rahmadi termasuk di Sumatera Selatan. Nah, yang concern kita Bapak Ibu sekalian, kenapa penting juga ini saya sampaikan? Karena bagaimanapun juga Provinsi Sumatera Selatan ini secara perekonomian memang drivennya dua, APBN, APBD, tetapi yang paling penting adalah kegiatan perekonomian. Ini yang sangat kita dukung. Di catatan Kemendagri, Pak Ibu sekalian, Provinsi Sumatera Selatan itu termasuk provinsi yang fiskalnya itu menengah. Kemandirian fiskalnya menengah. Kenapa? Karena ukurannya adalah untuk beberapa daerah yang dianggap fiskalnya kuat, mandiri fiskalnya kuat, itu sebenarnya diharap dengan otonomi daerah itu kita masih masuk yang papan menengah. Papan menengah itu apa? Ukurannya adalah apabila PAD-nya lebih besar dari TKD-nya,
maka itu disebut bahwa daerah itu sudah bisa mandiri secara fiskal, Pak. Kita masih belum. Dari APBD Provinsi Sumatera Selatan, kita hampir setengah-setengah. TKD-nya hampir setengah, kemudian dari PAD-nya setengah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ke depan memang kita diharapkan otonomi daerah itu sebenarnya ditujukan bagaimana daerah itu bisa membangun potensi daerahnya yang nanti output outcome-nya itu digambarkan dengan kemandirian fiskalnya. Semakin mandiri fiskalnya, berarti daerah itu semakin kuat untuk menjalankan otonomi daerah. Kira-kira begitu prinsip dasarnya. Nah, karena kita, Bapak Ibu sekalian, perekonomian kita tidak hanya perekonomian domestik, bahkan dari catatan Pak Wahyu, perekonomian kita itu besarnya juga adalah dipengaruhi dengan perekonomian global dunia. Ini salah satunya kehebatan dari Sumatera Selatan adalah perekonomiannya sangat tergantung atau sangat terpengaruh dengan perekonomian global. Nah, oleh karena itu saya perlu menceritakan ke Bapak Ibu sekalian, penting juga untuk memberikan gambaran bahwa perekonomian global kita saat ini tidak baik-baik saja. Artinya, kalau perekonomian dinamika globalnya masih tidak stabil, terjadi banyak dinamika, maka perekonomian kita akan sangat terpengaruh sekali. Nasional dan lokal kita, lokal di Provinsi Sumatera Selatan. Kenapa akan sangat terpengaruh sekali? Karena catatan dari Pak Wahyu dari BPS, output ekonomi kita itu basisnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu dijual ke luar negeri dalam bentuk ekspor. Semakin bagus pasar luar negeri, maka semakin bagus perekonomian kita. Kira-kira itu catatannya Pak Wahyu ya. Yang menariknya lagi Bapak Ibu sekalian, banyak barang kita yang kita ekspor, ternyata konsumsi kita di dalam juga sangat banyak dipengaruhi dari impor. Nah, saya sampai saat ini belum bisa mencarikan solusinya adalah inflasi yang berasal dari kelompok jasa perawatan pribadi. Perawatan pribadi itu saya cek ke Pak Wahyu, Pak, isinya apa nih? Bu Bupati, isinya Bu Bupati nih. Emas. Sumsel ini Pak, penggemar emas Pak. Inflasinya selalu emas. Pak Asbin, ini saya lapor Pak Asbin aja. Ini saya sejak sini Pak, saya udah bulan ke-6 ini Pak, kurang berapa waktu lagi. Setiap laporan dari Pak Wahyu dari bulan ke bulan, yang kelompok 11 ini nggak pernah bisa ini. Selalu menjadi salah satu sumber inflasi, walaupun kadang deviasinya kecil besar. Emas, satu. Yang kedua, Pak Ibu sekalian, skincare. Saya ulang-ulang lagi nih, skincare. Ini antara senang nggak senang kita Pak. Kalau kita larang kita juga yang rugi Pak. Jadi biarin saja. Tapi skincare nggak apa-apa. Tapi emas bagus. Tetapi yang lainnya kita bisa kendalikan. Artinya kenapa ini terjadi? Karena harga komoditasnya itu dipengaruhi dengan harga yang ada di luar negeri. Jadi kalau ada peningkatan, misalnya emas. Kalau ada harga peningkatan emas di luar negeri, pasti kita akan kena inflasi. Karena tadi konsumsi emas kita tinggi di sini. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, senang juga saya melihat di Sumatera Selatan sudah mulai berinvestasi dalam bentuk emas. Walaupun emasnya biasa yang langsung dipakai di ini dan lain sebagainya. Ya kita lihat Ibu Bupati, hari ini nggak pakai emasnya, jauh disimpan. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini penting. Jadi kita proyeksi pertumbuhan kita itu, ini adalah berapa yang lembaga internasional. Ada yang 3,2, kita 3,4. Walaupun kita tetap melihat 5,5 menjadi sesuatu yang optimis atau 5,1 yang disampaikan oleh Presiden. Jadi ada tantangannya tensi geopolitik ini sangat mempengaruhi Rusia, Ukraine belum selesai, kemudian Suriah sudah bergejolak, Israel Timur Tengah juga masih belum selesai, akan sangat berpengaruh. Suku bunga global masih tinggi, Presiden Trump sebentar lagi akan dilantik di awal Januari, biasanya kebijakannya sangat mempengaruhi. Biasanya apa yang disebut dengan dolar pulang, Pak, akan mempengaruhi situasi investasi nanti di global. Perubahan iklim, volatiltas pasar keuangan, pengaruh nanti kontraksi sektor properti China, pemerintahan baru AS, dan ketahanan utang. Ini memang secara umum, Pak, nggak akan berlangsung ke kita. Tapi saya gambarkan tadi, akan sangat mempengaruhi dari ketahanan ekonomi kita nanti. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, kita beberapa tahun belakangan ini
bersyukur tingkat perekonomian kita stabil di 5%. Ini di terakhir di 2003-2024 kita pada posisi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita adalah beberapa negara yang tetap bisa mempertahankan tumbuh perekonomian kita hampir 5% dibandingkan beberapa negara lain yang mengalami gejolak yang cukup tinggi bahkan cukup rendah. Bahkan ada beberapa negara seperti Jerman pertumbuhannya negatif dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak sekalian, nah dari sisi PDB pengeluaran, ekspor barang dan jasa itu menjadi proporsi yang paling tinggi dan paling besar. Ini yang saya sebut tadi bahwa kita mempunyai di sini sumber ekspor kita adalah tambang batu bara, Pak. Ada migasnya ada juga melalui Pertamina dan konsesi lainnya. Ada perkebunan kita yang juga kita sawit, karet dan lain sebagainya, bahkan kopi. Ini menjadi share pertumbuhan. Nah, saya ingin gambarkan Bapak Ibu sekalian, kalau ini komoditas ini yang sudah berjalan selama ini kita tetap bisa pertahankan, bahkan tetap kita bisa tingkatkan, maka pertumbuhan ekonomi kita masih tetap akan bisa kuat dan baik. Tentu nanti akan sangat dipengaruhi harga itu akan sangat dipengaruhi oleh permintaan China. Itu aja intinya. Kalau China-nya masih tetap tumbuh baik, kalau di sini China 4,6, masih tutup baik, maka permintaan terhadap komoditas yang tadi dibutuhkan China, misalnya adalah batu bara, CPO, dan lain-lain sebagainya, maka kita berharap pertumbuhan ekonomi kita nasional baik dan kita juga akan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, doanya tidak hanya doa untuk kita, Pak. Terhadap doa nasional juga penting, karena pengaruhnya besar sekali di sini. Saya tanya Pak Kepala BPS, ekspor kita dari pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Selatan berapa? Hampir 30-40%. Jadi besar sekali, Pak. Nah, kalau ini terganggu, PAD kita terganggu, sedangkan tadi APBN sudah disampaikan oleh Pak Rahmadi, juga akan ada kontraksi, akan ada penyesuaian nanti, maka Bapak Ibu juga harus bersiap-siap untuk worst skenario-nya. Nah, ini juga harus menjadi catatan. Oleh karena itu ada beberapa strategi tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, juga kita perlu lihat. Next berikut. Ini adalah gambaran dari pertumbuhan ekonomi kita sejak tahun 61, sejak zaman Pak Harto, dan dinamikanya sangat dinamis sekali, dan harapan kita capaian Pak Presiden 8%, Pak. 2028, paling tidak. Nah, oleh karena itu nanti cita itu menjadi penting untuk mendorong bagaimana kita bisa mencapai 8%. Kalau nasional 8%, tadi digambarkan oleh Pak Rahmadi bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel itu tidak jauh dengan nasional, Pak. Bahkan kita selisih sedikit. Jadi kita sebenarnya adalah menggambarkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau nasional bisa 8%, saya berharap Bapak Ibu sekalian yang di sini, bahkan mungkin yang lanjut sebagai kepala daerah nantinya, bisa juga menyiapkan bagaimana di kitanya, di Sumselnya, bisa menopang 8% ini. Nah, kalau 8% Bapak Ibu sekalian, kita pastikan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi itu 1%, itu bisa memang sudah berkurang. Kalau dahulu sebelum pandemi itu bisa 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menyerap 400-500 ribu lapangan kerja. Mungkin karena sekarang sudah berubah situasinya, paling tidak 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menyerap 200-300, bahkan mungkin sekitar 200-300 ribu. Nah, kita punya persoalan di Sumatera Selatan itu pengangguran kita tadi sudah disampaikan masih sekitar berapa ya Pak? 89 ribu atau sekitar itu Pak. Jadi kalau kita bisa mempertahankan pertumbuhan 5%, bahkan naik menjadi 6 atau 7%, bahkan 8%, saya yakin bahwa 2028-2029 pertumbuhan kita cukup stabil bagus, pasti yakin tadi adalah tingkat pengangguran turun, mungkin bisa bahkan 2%, 3% saja, kita akan bisa menyamai mungkin nanti seperti di Balikpapan atau mungkin di Kepulauan Riau yang jasanya tinggi. Kalau Balikpapan mungkin sama kayak kita migas atau di Kalsel yang lebih banyak tambangnya. Tumbuhan ekonominya bagus, tingkat penganggurannya turun. Tingkat kemiskinan kita yang 2% di atas nasional saya yakin akan lebih bagus dari nasional nantinya kalau ini kita kejar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa key driversnya, konsumsi dijaga, ini sudah bagus di Palembang, investasi, ini tantangan bagi pemerintahan kita nanti, gubernur, bupati, wali kota yang baru, termasuk yang melanjutkan.
bagaimana kita bisa mengundang investasi sebanyak-banyak mungkin Bapak Ibu sekalian. Tapi investasi yang sudah mulai berkualitas. Jadi layanan dari pemerintah daerah, kecepatan, kepastian, transparansi, akuntabilitas itu pasti akan mempercepat proses investasi di kitanya. Kita bersaing dengan daerah-daerah lain, bagaimana investasi itu bisa berada di wilayah kita. Oleh karena itu, butuh dukungan Bapak Ibu sekalian, butuh dukungan kecepatan, butuh dukungan kepastian, butuh dukungan transparansi. Jadi ini kuncinya. Kita dalam beberapa waktu ini sudah mendapatkan komitmen beberapa investasi besar, Bapak Ibu sekalian. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana prosedural di kita lebih cepat, lebih baik. Intinya itu saja. Nah, oleh karena itu saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau ada investasi besar, tidak apa-apa kita berkorban untuk memberikan dukungan. Apakah dalam bentuk infrastruktur, apakah dalam bentuk lainnya, sehingga mereka akan bisa berinvestasi di sini. Saya contohkan saja misalnya ini yang baru. Investasi yang untuk pengolahan kelapa di Banyuasin ya Pak Farid ya. Ini CCO Pak. CCO itu investasi dari Jepang, insya Allah sudah serius. Di bulan Desember ini dan Januari investornya datang, bahkan financingnya tuh bank dari Jepang akan datang Pak Farid. Mereka akan investasi di sini, awalnya sekitar 500 miliar mungkin awal Pak. Tetapi ini Pak, dia akan mengolah kelapa-kelapa afkir yang tidak terlalu digunakan. Nah, kelapa-kelapa afkir ini yang pertama di Indonesia. Kelapa ini kemudian dikembangkan menjadi biofuel, bioaftur Pak. Ini yang pertama. Jadi kalau kita lagi mengembangkan bioaftur, dari sawit, ini dari kelapa. Kalau ini Bapak bisa dukung, saya minta Pak Farid terus, kalau ada masalah sampaikan. Bahkan saya akan memberikan komitmen bahwa pemerintah akan memberikan dukungan termasuk dukungan infrastruktur. Ini jalan masuk kalau ini bisa jalan Pak. Sifatnya orang Jepang itu Pak, kalau satu masuk dan berjalan dengan baik, teman-temannya ngikut Pak. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sama kalau kita kayak di China juga. Kalau satu temannya masuk dengan baik dan merasa bagus dilayani, dia akan masuk. Saya juga satu lagi terima kasih yang kemarin diselesaikan oleh Pak Farid yang Cleo ya. Cleo juga China itu juga akan nanti masuk juga. Ada beberapa investasi lain Pak, kalau kita layanan dengan baik dan mereka merasa yakin bahwa investasinya akan jalan, pasti ini akan datang dengan baik. Kelemahan kita sebagaimana saya ulang-ulang adalah kita memiliki sumber daya, tetapi kita tidak memiliki manufacturing, hilirisasinya. Nah inilah tantangan kita, hilirisasinya. Bagaimana kita bisa membuat produknya itu sumber daya kita ke produk diproses di kitanya, proses hilirnya baru kita jual. Pasti nilai tambahnya dapat, lapangan kerjanya ada, tax-nya Pak, pajaknya kita akan naik lagi. Saya yakin dengan demikian kemandirian fiskal kita makin lama makin baik. Jadi kita punya manufacturing tadi saya sebut hilirisasi Pak, ini poin penting dan ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Pak Presiden konsen betul di sini. Bahkan mungkin kita sudah mulai memikirkan Pak hilirisasi terhadap batu bara ini. Jadi bukan hanya batu baranya kita jual. Memang kemarin di Muara Enim sudah ada yang air products mau untuk berinvestasi bagaimana dari batu bara menjadi LPG, tetapi belum selesai, belum jadi. Mungkin kita carikan nanti investor yang akan sama seperti itu. Jasa, pariwisata. Ini Kota Palembang sudah menuju untuk menyiapkan pariwisata. Nanti kita lihat seperti apa, konstruksi perumahan, ekonomi digital, semikonduktor, ekonomi hijau, transisi energi. Jadi dari bagian ini yang paling tidak bisa kita lakukan nanti penyiapan adalah di sisi manufaktur hilirisasi. Next, lanjut. Ini tadi Asacita, saya yakin Bapak Ibu sekalian saya tidak ulang karena sudah tadi bahannya sama. Itu bahannya Bapak Bu Menko dan Bapak Presiden, saya tidak ulang. Tetapi penting di atas itu adalah bagian kedua, swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ini tantangan kita. Kemudian hilirisasi dan industrialisasi. Jadi ini tantangan global, Pak. Tantangan global itu akan sangat berpengaruh kepada kita. Nah, di hari Senin yang lalu juga, paginya, kami mengikuti rapat pengendalian inflasi dengan Bapak Presiden. Dan Alhamdulillah, Pak, Sumatera Selatan diapresiasi oleh Bapak Presiden. Itu terhadap pengendalian inflasi. Kita adalah provinsi pengendalian inflasi terbaik year on year-nya Pak Ramadi ya, Pak
Pak Wahyu, 0,73%. Di bawah itu hanya adalah bubble, satu lagi apa ya? Bubble dan, ya artinya secara ekonomi Pak, itu memang natural terjadi. Misalnya bubble ya karena kondisi ekonominya, bukan karena pengendalian inflasi, mohon maaf. Kita melihat secara fakta. Tapi Sumatera Selatan adalah provinsi yang dinamika ekonominya bagus, tetapi kita bisa mengendalikan inflasi 0,73. Dan oleh karena itu pada waktu itu mewakili Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya diminta oleh Pak Mendagri untuk melaporkan bagaimana kita bisa mempertahankan dan melakukan pengelolaan inflasi itu, dan alhamdulillah bahan kita itu diminta oleh Presiden untuk sebagai bahan kajian untuk daerah-daerah lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang nanti tantangannya adalah bagaimana kita terus menjaga pengendalian inflasi ini dengan baik. Tema kita adalah bahwa inflasi terkendali, tapi pertumbuhan ekonominya tetap terjaga. Nah ini berat Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan ekonomi tantangan yang globalnya tadi seperti itu, nasional sudah sampaikan oleh Pak Rahmadi. Nah tergantung kita, bagaimana kita membuat kreativitas supaya pertumbuhan ekonominya tetap tumbuh dengan baik, tapi inflasinya tetap terjaga. Nah kembali lagi, beberapa catatan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmadi, kami coba ingatkan, buku itu tadi bukunya sebenarnya sudah kami kasih ke Bapak Ibu sekalian, sudah bisa dilihat dan pelajari, tapi coba dilihatkan ada beberapa catatan. Nah ini saya coba lihat, sampaikan saja Bapak Ibu sekalian. Pak Rahmadi sorry tadi sudah disampaikan, tapi saya detail. Saya coba lihat adalah ada beberapa daerah yang turun Pak TKD-nya. Ini misalnya kalau provinsi kita naik 7%, kemudian lahat itu turun 8% ya Pak, ada lahat ya. Dari 2,4 menjadi 2,2. Kemudian Musi Banyuasin naik Pak 12%, dari 2,8 menjadi 3,2. Kemudian Musi Rawas naik 3%, dari 1,5 menjadi 1,6. Muara Enim 2,6 menjadi 3,0. Ini 14%. Besar sekali ini Muara Enim. Ini sama nggak ya? Ini saya catat ya. Kemudian Oki, ini Pak Asmar, naik 8%, 1,9 menjadi 2,1. Kemudian Oku naik juga 4%, dari 1,2 menjadi 1,268. Palembang naik 9%, dari 2,286 menjadi 2,482. Prabu Mulih naik 7%, dari 838 menjadi 893 miliar. Pagar Alam naik 4%, dari 701 menjadi 727 miliar. Lubuk Linggau dari 725 menjadi 854, naik 18%. Jadi Lubuk Linggau ini yang paling tinggi nih kenaikannya nih Pak. 18%. Walaupun nominalnya masih kalah dengan Musi Banyuasin. Kemudian Banyuasin dari 2,162 menjadi 2,396 triliun atau naik 11%. Ini besar nih Pak Barit. Kemudian Ogan Ilir turun 2%, dari 1,343 menjadi 1,320. Oku Timur naik 10%, 1,589 menjadi 1,753. Oku Selatan dari 1,245 menjadi 1,212 atau turun 3%. Empat Lawang dari 928M menjadi 938M atau naik 1%. Pali dari 1,140 menjadi 1,258 atau naik 10%. Musi Rawas Utara dari 1,001 menjadi 960 atau turun 4%. Jadi rata-rata kenaikan di kita di Sumatera Selatan adalah 6%, dari 31,655 triliun menjadi 33,62 triliun. Pak Ibu sekalian, ini modal. Modal uangnya yang sudah ada. Tapi tadi diingetin oleh Pak Ramadi ini, kita harus berjaga juga melihat modal ini sudah ada, tetapi bagaimana caranya modal uang ini digunakan atau dimanfaatkan. Saya juga kemarin sudah melalui Pak Sekda sama Kepala BPKAD, saya minta, Pak Ramadi, ini juga ketika kita sudah mendapat anggaran ini, cuma persoalannya adalah bagaimana anggaran ini paling tidak sama persis bisa kita pakai 100% Pak. Gitu ya Pak persoalannya. Saya evaluasi di tempat saya Pak. Salah satu kenapa penyerapan belanja di daerah itu selalu rendah,
dari target nasional. Kalau KL itu rata-rata 98-99 ya Pak Ramadi ya, bahkan 99,9. Tapi di daerah itu termasuk di Sumatera Selatan di bawah 90 Pak. 80 ke 90 aja sulitnya minta ampun. Karena persoalan yang terbesar adalah kalau Bapak Ibu APBD-nya mengandalkan TKD tadi, dan ketika TKD-nya nggak bisa 100%, maka penyerapan anggaran Bapak Ibu sekalian nggak akan bisa 100%. Nah, tadi saya minta Pak Ramadi mencarikan solusinya, bagaimana uang yang besar tadi bisa didistribusikan, bisa dibelanjakan sesuai dengan penggunaannya, sehingga nanti penyerapan di akhir tahun, Bapak Ibu sekalian, paling tidak bisa Pak, 90-95% Pak. Jadi kita akan sama kayak KL ketika bisa menerapkan 90-95%. Nah, jadi itu butuh kerjasama kita semua. Saya juga melihat Bapak Ibu sekalian, ini tergantung dua sisi. Pertama sisi adalah dari sisi uangnya, artinya dari APBN-nya, kalau uangnya tersedia, dan memang sudah dijadwalkan, termasuk yang untuk dak fisik segala macam, karena sangat tergantung dari situ, dari pusatnya. Yang kedua adalah kesiapan kita untuk memproses administrasinya. Saya lihat Bapak Ibu sekalian masih banyak, termasuk juga di OPD-OPD kami yang di provinsi ini, pengadministrasiannya masih agak lambat. Tadi saya cek, realisasi yang saya catat dengan realisasi yang ada di tempat Pak Ramadi masih ada lag-nya. Artinya adalah di tempat Pak Ramadi tadi catatnya sudah berapa persen? 90 ya Pak? 91 Pak, tempat saya masih 86. Artinya ada deviasi 5% yang administrasinya belum kecatat di sana. Nah ini Pak hati-hati juga, karena ini sudah akhir tahun, APBN closing-nya tanggal berapa ya Pak? 15? 31 kan proses semua Pak, tapi biasanya untuk administrasinya 2 minggu kan? Ya, sekitar 15-an Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingatkan kalau ada pihak ketiga penyedia barang jasa tidak memproses untuk tagihan dan tidak bisa kita proses, biasanya itu resiko sendiri. Jadi ini kita ingatkan. Nah terakhir Bapak Ibu sekalian, saya juga ingatkan, tadi apa yang disebut dengan Pak Ramadi dengan front loading. Front loading itu gini Bapak Ibu sekalian, karena pertumbuhan itu harus kita jaga dari awal. Dari awal itu dari start 1 Januari Pak. 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nggak boleh menumpuk sebenarnya, itu yang dimaksud oleh Pak Ramadi. Nggak usah kita belanjain dulu nanti saja, harus kita rubah-rubah dan segala macam. Nah ini yang keliru. Nah oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, karena belanja APBD, uang APBD termasuk uang APBN melalui TKD itu, ke provinsi atau ke daerah kabupaten kota akan sangat mempengaruhi perekonomian daerah setempat. Jadi kalau uangnya ada kita tahan, sayang sekali masyarakatnya tidak mendapatkan nilai manfaatnya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami minta Bupati Wali Kota yang paling siap untuk dilaksanakan adalah dana transfer desa. Jadi kalau boleh Bapak dari sekarang disiapkan saja, per 1 Januari dana transfer desa itu sudah bisa digunakan. Tadi Pak Kandul sudah mengatakan memerintahkan KPPPN, kalau Bapak butuh, dan ini hadir semua ya Pak, KPPN-nya ya Pak. Hadir semua, silakan konsultasi Pak, bagaimana untuk mempercepat proses ini di KPPN, sehingga nanti bisa untuk front loading. Yang kedua Pak Ibu sekalian, supaya pertumbuhan kita tidak stuck, tidak terhambat, dan ada pertumbuhan di awal tahun, juga untuk membantu nasional, pasti ini dengan adanya nanti Bupati Wali Kota yang baru, akan ada semacam freeze atau pembekuan sementara sampai nanti gubernur dan bupati wali kotanya sudah mulai menjalankan ini, termasuk memilih orang-orangnya. Maka kami sarankan ke Bapak Ibu sekalian terhadap hal-hal yang memang sudah bisa dilakukan untuk front loading di awal, untuk dilelang, silakan dilelang saja. Supaya ini akan menjaga sustainabilitas pertumbuhan di daerah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Tentu yang sifatnya strategis nanti kita serahkan kepada bupati, wali kota yang baru dan gubernur yang baru. Tetapi sifat yang bisa, sifatnya adalah konsumsi yang memang harus dilakukan oleh provinsi, oleh kabupaten kota. Kami sarankan Bapak Ibu untuk tetap segera melakukan prosesnya sehingga proses pengaliran uang APBN, APBD itu ke masyarakat tetap bisa berjalan di kuartal pertama. Dengan demikian kami yakin bisa akan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita tetap terjaga dengan baik. Saya rasa demikian, mungkin yang terakhir yang dari bahan buku yang arahan dari Bu Menkyu dan Pak Presiden, atau nanti Bapak Ibu bisa baca saja.
Tetapi itu poin-poin pentingnya Bapak Ibu sekalian, kami harapkan dengan APBN, PBD yang ada Bapak Ibu miliki, ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih baik, lebih maju, mensejahterakan masyarakat. Pesan yang selalu diulang oleh Bu Menteri Keuangan termasuk Bapak Presiden adalah pastikan setiap rupiah yang diberikan oleh APBN, APBD bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kami undang Kak Kanwil Ditjen Pembenaran Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan penyerahan secara digital DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Selatan yang ditandai dengan penekanan tombol. Baik, kami akan hitung mundur. 3, 2, 1. Hadirin, dengan telah dilakukan penyerahan secara digital DIPA dan buku alokasi TKD tahun anggaran 2025 oleh Gubernur Sumatera Selatan. Untuk itu, para peserta undangan yang hadir saat ini dapat mengakses laman web aplikasi Omspan untuk melihat daftar alokasi anggaran. Untuk informasi, username dan password tertera pada kertas yang telah dibagikan pada saat Bapak Ibu registrasi. Oh ini masuk sini. Enggak, langsung 2 menitan lah. Pak kamu nih Pak. Baik hadirin, selanjutnya kita akan saksikan bersama pula penandatanganan Fakta Integritas secara simbolis. Untuk itu kami undang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Rektor Unsri, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Dan kami disaksikan Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan Kak Kanwil, kami persilakan. Kami persilakan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Berikutnya, Rektor Unsri. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Kami persilakan Bapak Kak Kanwil.
Baik, penandatanganan selesai kepada Bapak Gubernur dan Bapak Kakanwil, kami persilakan untuk duduk kembali. Kepada perwakilan penandatanganan, kami persilakan untuk duduk kembali. Tutup dulu. Baik, mohon izin Bapak Gubernur. Selanjutnya kita akan foto bersama. Kami persilakan untuk tamu undangan berdiri di tempatnya masing-masing. Fotografer kami persilakan untuk mengambil gambar dari atas panggung. Jadi sekali saya Baik, kami hitung mundur. 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Selanjutnya salam semangat. 3, 2, 1. Bapak Ibu, dengan demikian selesai sudah seluruh kita pada siang hari ini. Atas Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan arahan dari Bapak Gubernur untuk Bupati dan Wali Kota Sumatera Selatan. Kami mohon untuk dari tempat untuk jangan bubar dulu.